channel YouTube Laboratorium Tata Letak Fasilitas dan Pembinaan Bahan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tutorial cara download aplikasi Super Decision dan juga cara penggunaannya. Pertama-tama kita buka browser kita, lalu kita ketik Super Decision, maka akan muncul website dari Super Decision. Lalu kita pilih websitenya. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat akun dari Super Decision-nya. Dimana untuk Super Decision ini itu dia bersifat open source, jadi kita bebas untuk mendownloadnya tanpa lisensi. Nah, yang pertama itu kita pilih yang versi 2.10, lalu kita pilih yang Windows, lalu akan tampil menu register atau login. Jika belum punya akun, maka buat akunnya terlebih dahulu. Dikarenakan saya sudah membuat akun sebelumnya, jadi langsung login saja. Lalu akan muncul informasi akun kita dan juga serial number dari akun kita. Selanjutnya kita pilih yang download, kita pilih yang versi 2.10 untuk Windows, kita pilih yang high resolution Super Decision. Lalu kita tunggu sampai downloadnya selesai. Setelah proses downloadnya sudah selesai, langsung saja kita buka untuk file Super Decision-nya. Kita klik 2 kali, lalu bakal muncul tampilan seperti ini. Kita pilih next aja sampai selesai. Jika sudah finish, maka proses installnya sudah selesai. Langsung saja kita buka Super Decision-nya, kita ketik Super Decision, lalu kita klik OK, maka muncul untuk memasukkan username, email, dan juga serial numbernya. Itu bisa kita lihat dari profil dari Super Decision, itu bakal nampak username, email, dan juga serial number dari akun kita. Langsung saja kita copy untuk username, email, dan juga serial numbernya. Untuk serial numbernya sesuaikan dengan versi yang kita download. Kita klik OK, maka tampilan awal dari Super Decision-nya akan muncul seperti di layar. Langsung saja kita mulai tutorial cara penggunaan dari software Super Decision, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan Super Decision untuk menentukan material handling yang terpilih di modul 9. Data yang perlu kita siapkan itu adalah material handling, kecepatan, kapasitas, dan juga harga dari material handling tersebut. Di mana data-data tersebutlah yang akan kita bandingkan di aplikasi Super Decision ini. Selanjutnya kita buat kelompok-kelompok yang akan kita bandingkan dengan cara kita pilih desain, lalu pilih cluster. Setelah itu klik new, dan kita buat untuk cluster yang pertama itu adalah base material handling. Lalu kita buat untuk cluster berikutnya itu dengan cara klik create another. Untuk cluster kedua itu kita buat kriteria, lalu kita create another lagi. Yang untuk cluster terakhir itu kita buat alternatif, lalu kita klik save, maka akan muncul 3 cluster yang terlihat seperti di layar. Tahapan selanjutnya adalah kita akan membuat node atau subkelompok dari cluster yang sudah kita buat ini dengan cara kita pilih desain, lalu kita pilih yang node, lalu kita klik new. Dimana untuk node yang pertama itu kita akan letakkan di base material handling. Kita pilih yang base material handling, lalu kita klik OK, maka akan muncul tampilan seperti di layar. Itu kita buat material handling terpilih, lalu kita create save. Selanjutnya kita akan membuat node atau subkelompok di cluster kriteria. Dimana untuk subkelompok atau node dari kriteria ini adalah yang akan kita bandingkan, yaitu dari biaya, kecepatan, dan juga kapasitas. Jika sudah kita buat untuk 3 node ataupun subkelompoknya, itu kita klik save, lalu akan muncul 3 node di cluster kriteria. Selanjutnya itu kita akan buat node di cluster alternatif, dimana di cluster ini kita akan buat untuk node-nya itu adalah
nama-nama material handlingnya. Yang pertama itu ada hand pallet, yang kedua itu ada pallet stacker, lalu yang terakhir itu ada order pick. Maka untuk note dari alternatif udah kita isi, dimana itu ada 3 material handling yang akan kita bandingkan nantinya. Maka selanjutnya itu kita akan menghubungkan node antar cluster dengan cara kita klik design lalu pilih node connection from. Yang pertama yang bakal kita pilih itu adalah yang node material handling terpilih. Jadi kita klik yang material handling terpilih lalu kita klik OK. Setelah itu kita pilih untuk node yang kapasitas, biaya, dan juga kecepatan. Jika sudah terpilih kita klik OK. Selanjutnya itu kita bakal hubungkan yang node di cluster kriteria. Dengan cara yang sama itu kita pilih yang pertama itu untuk kapasitas. Jadi yang kapasitas ini kita bakal hubungkan dia dengan yang hand pallet, pallet stacker, dan juga order pick. Untuk node di cluster kriteria yang lain itu juga kita lakukan yang sama, jadi kita hubungkan dengan node yang ada di cluster alternatif sampai semua node-nya terhubung. Jika semua node-nya sudah dihubungkan, maka langkah kita selanjutnya adalah melakukan perbandingan. Dimana untuk melakukan perbandingan kita bakal pilih yang assess or compare, lalu pilih pairwise comparison. Lalu setelah itu bakal muncul tampilan seperti di layar. Kita besarkan saja tampilannya biar lebih jelas, dimana bakal muncul 3 bagian, dimana ada bagian choose, ada bagian node comparison, dan bagian terakhir itu ada results. Di bagian node comparison itu muncul tampilan penilaian dari node yang bakal kita bandingkan, dimana untuk keterangan penilaiannya bisa kalian lihat di bahan bacaan. Dapat dilihat pada layar itu pada nomor 1 yang dibandingkan adalah biaya dengan kapasitas, dimana untuk contoh bakal kita pilih untuk biaya itu di nomor 3, dimana untuk angka 3 itu berarti biaya is moderately more important dan kapasitas. Setelah itu kita isi juga untuk poin 2 yaitu biaya dan kecepatan dan juga kapasitas dengan kecepatan. Untuk pengisian di sini saya hanya mencontohkannya saja, tapi untuk aktualnya kalian sesuaikan. Jika kalian menjadi manajer di perusahaan, kalian lebih mementingkan apa dibanding 3 perbandingan ini. Yang perlu diperhatikan pada penilaian ini itu adalah nilai inkonsistensinya, dimana untuk nilai inkonsistensinya sendiri tidak boleh 0,1, dimana jika nilai inkonsistensinya 0,1 ke atas itu menandakan nilainya tidak konsisten. Jika sudah selesai mengisi penilaiannya, lanjutnya kita klik di complete comparison, yang mana tujuannya itu untuk menyimpan penilaian kita agar tidak mengulang lagi jika lanjut ke penilaian selanjutnya. Untuk perbandingan selanjutnya ini adalah perbandingan biayanya dari material handling. Jadi untuk penilaian ini kalian sesuaikan dengan data referensi material handling yang sudah kalian cari sebelumnya. Untuk pengisian selanjutnya itu sama. Jadi setelah kalian kasih nilai, kita checklist yang complete comparison. Di sini saya sudah selesai mengisi semua penilaiannya, jadi kita cek terlebih dahulu mana tahu ada yang tertinggal. Jika sudah selesai melakukan penilaian, langsung saja kita close, lalu kita lanjut ke computation, dimana computation ini bertujuan untuk melihat hasil dari penilaian yang sudah kita lakukan. Untuk computation pertama yang kita lihat itu adalah di sintesis, dimana di sintesis ini dapat kita lihat untuk nilai yang paling ideal itu adalah di hand pallet. Untuk computation selanjutnya yang kita lihat itu di priorities, dimana di prioritas ini dapat dilihat untuk prioritas utama kita itu ada di kapasitas dan juga ada di material handling yang hand pallet.
yang dapat dilihat dari nilai dari kapasitas dan juga hand palette itu memiliki nilai yang tertinggi dibanding yang lainnya. Untuk computation selanjutnya itu kita bakal lihat dari full reportnya. Kita klik full report lalu pilih yang print review, maka akan diarahkan ke browser ataupun bisa juga ke Word, dimana di full report ini kita bakal lihat ranking dari alternatif material handlingnya kita tadi, dimana dapat dilihat untuk end palette itu dia ranking 1, order pick ranking 2, dan palette stacker itu di ranking 3. Untuk computation selanjutnya itu kita bakal lihat dari node sensitivity, dimana di node sensitivity ini dapat dilihat data secara keseluruhan mulai dari plot, bar chart, pie chart, dan juga horizon bar chartnya. Di sini kita bisa pilih, bisa mau melihat data dari palette stacker, hand palette, atau order pick, dari biaya, kapasitas, dan juga kecepatannya. Jadi di node sensitivity ini kita dapat melihat secara rinci perbandingan antar alternatif-alternatif tadi atau kriteria-kriteria yang dibandingkan tadi. Sekianlah untuk beberapa contoh dari computation, masih banyak lagi untuk jenis-jenis computation yang lainnya, tetapi pada modul 9 kita hanya pakai yang 4 computation ini, dimana untuk computation ini sendiri sudah mewakili dari data yang kita perlukan. Jadi untuk kesimpulan dari support decision kita ini, itu material handling yang terpilih itu adalah hand palette, dimana dapat dilihat dari ranking dan juga dari nilai idealsnya. Dan untuk prioritas utama kita ini yaitu kecepatan. Sekianlah video tutorial cara install aplikasi Support Decision dan juga cara penggunaannya untuk membandingkan material handling yang terpilih pada modul 9. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.